Kemenangan bersejarah Timnas Indonesia atas Cina dalam laga lanjutan grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tak hanya memicu gelombang euforia publik tanah air, tetapi juga mencuri perhatian orang nomor satu di republik ini. Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal sebagai pecinta sepak bola dan pendukung fanatik tim Garuda, menunjukkan bentuk apresiasi dan kebanggaannya secara langsung. Ia mengundang seluruh pemain, pelatih, dan ofisial Timnas Indonesia untuk menghadiri jamuan makan siang khusus di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Jumat 6 Juni 2025. Kemenangan atas Cina memang bukan kemenangan biasa. Bermain di hadapan puluhan ribu supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada Kamis malam 5 Juni 2025, skuad Garuda tampil solid dan penuh semangat. Gol sematawayang yang lahir dari titik putih hasil eksekusi dingin ular Romeni pada penghujung babak pertama menjadi penentu kemenangan Indonesia atas raksasa Asia Timur tersebut. Hasil ini tidak hanya membuat Timnas Indonesia berdiri gagah di posisi keempat klasemen dengan 12 poin, tetapi juga memastikan langkah mereka menuju ronde keempat kualifikasi. Sebuah pencapaian yang belum pernah diraih sebelumnya dalam sejarah sepak bola nasional. Keesokan harinya, atmosfer kemenangan itu berlanjut di kediaman pribadi Presiden Prabowo. Di rumah yang terletak di kawasan elit Jakarta Selatan itu, para pemain Timnas datang dengan kompak mengenakan seragam merah. Mereka datang tidak hanya sebagai atlet, tetapi sebagai pahlawan yang telah mengharumkan nama bangsa di panggung internasional. Jai Idzes, sang kapten tim, terlihat tiba pertama. Disusul oleh ular Romeni yang malam sebelumnya tampil sebagai pahlawan lewat gol penentunya. Emil Audero Mulyadi, penjaga gawang tangguh yang menjaga gawang tetap rawan sepanjang laga, serta Rizky Ridho yang tak tergantikan di lini belakang, juga hadir bersama rekan-rekan lainnya. Para ofisial tim menyusul masuk menyatu dalam suasana yang akrab dan penuh kegembiraan. Halo Jai. Halo, Romeni, sapa Prabowo dengan semangat sambil menepuk bahu para pemain yang berjasa. Ia menyambut mereka satu persatu dengan tangan terbuka dan senyum lebar. Tidak ada jarak. Tidak ada protokoler kaku. Hanya rasa syukur dan bangga yang terpancar dari wajah sang presiden. Acara tersebut bukan sekadar jamuan biasa. Di balik suguhan hidangan khas Nusantara dan suasana santai, pertemuan ini menjadi simbol dukungan langsung dari pemimpin negara kepada generasi muda yang mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Terima kasih banyak telah datang ke rumah saya dan menerima undangan ini, ucap Presiden Prabowo mengawali sambutannya. Terima kasih atas kerja keras kalian. Kami sangat menghargai perjuangan kalian untuk Merah Putih. Kalian bukan hanya bermain bola, tapi membawa semangat dan harapan bangsa, lanjutnya dengan penuh semangat. Suasana makan siang berlangsung akrab dan cair. Para pemain yang biasanya tampil garang di lapangan, tampak bersenda gurau, bernyanyi bersama, dan bahkan berjoget dalam irama lagu daerah. Mereka menyanyikan lagu-lagu seperti Gelang Sipaku Gelang dan Gemu F. Amire, lagu asal Nusa Tenggara Timur yang mengundang senyum hangat dari seluruh tamu. Presiden Prabowo yang mengenakan kemeja putih juga turut menikmati momen tersebut. Ia menggoyangkan tangan mengikuti irama, membaur dalam kegembiraan, dan tak segan tertawa bersama para pemain. Potret kebersamaan itu menjadi bukti bahwa antara pemimpin dan rakyat, khususnya para atlet, tidak ada sekat ketika rasa cinta terhadap tanah air menyatukan mereka. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, turut hadir dalam acara tersebut dan menyampaikan betapa pentingnya perhatian yang diberikan oleh Presiden Prabowo. Menurutnya, pertemuan ini memberikan dampak emosional yang besar bagi para pemain. Saya rasa pelatih dan para pemain sangat merasakan apresiasi yang luar biasa dari Bapak Presiden. Ini bukan sekadar acara seremonial di istana, tetapi dilakukan di rumah pribadinya, ujar Erick. Jadi mereka merasa lebih dekat, lebih kekeluargaan. Presiden menerima mereka bukan sebagai tamu negara, tapi sebagai keluarga, tambahnya. Erick juga menegaskan bahwa perhatian ini bukan hanya soal simbolis, melainkan bentuk nyata dari penghargaan atas pengorbanan dan kerja keras para pemain. Menurutnya, Presiden Prabowo sangat memahami bahwa para pemain telah mengorbankan banyak hal demi kejayaan Merah Putih. Kita tahu mereka sudah berkorban banyak, meninggalkan keluarga, berlatih keras, dan bermain habis-habisan demi Indonesia. Dan itu diapresiasi langsung oleh Bapak Presiden, tutup Erick. Meski kemenangan atas Cina menjadi momen bersejarah, perjuangan Timnas Indonesia belum selesai. Skuad Garuda dijadwalkan akan bertandang ke Jepang pada Selasa, 10 Juni 2025. Meskipun laga ini tidak lagi menentukan, Jepang sudah dipastikan lolos sebagai juara grup C dan Indonesia sudah mengamankan tiket ronde keempat. Namun pertandingan tetap penting sebagai ajang evaluasi dan pembuktian diri. Dukungan Presiden Prabowo diyakini menjadi suntikan semangat tersendiri bagi para pemain.
Kehangatan dan apresiasi yang mereka terima di Kertanegara akan menjadi energi positif untuk menghadapi tantangan berikutnya di babak lanjutan kualifikasi. Kemenangan atas Cina bukan hanya soal 3 poin atau klasemen. Lebih dari itu, kemenangan ini menunjukkan bahwa sepak bola bisa menjadi alat pemersatu bangsa. Di tengah berbagai perbedaan dan tantangan, sorak-sorai dukungan kepada timnas Indonesia membuktikan bahwa Merah Putih masih menjadi pemersatu yang kuat. Dan ketika Presiden turun langsung menunjukkan kebanggaan dan cintanya pada perjuangan anak bangsa, maka semangat nasionalisme itu semakin mengakar. Apresiasi seperti ini perlu terus dilakukan, tidak hanya saat menang, tapi juga saat berjuang. Kemenangan timnas Indonesia atas Cina bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih panjang menuju Piala Dunia 2026. Dan kehangatan yang mereka terima dari Presiden Prabowo di Rumah Kertanegara adalah bukti bahwa bangsa ini siap berdiri di belakang mereka, memberi dukungan, doa, dan apresiasi sepenuh hati. Timnas Indonesia bukan hanya bermain untuk menang, tapi juga untuk harapan, kebanggaan, dan masa depan sepak bola nasional. Garuda telah terbang tinggi. Kini, saatnya terbang lebih jauh dan lebih tinggi lagi.